Siap, Bu. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Hari ini saya cukup melihat semangatnya ya. Baik. Nah, pertemuan kita hari ini adalah mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dalam ruangan ini saat ini mewakili semua siswa yang ada di sekolah kita. Ada kelas 10, ada kelas 11. Nah, kebetulan kelas 12-nya karena mau ujian besok, mereka duluan langsung pulang, jadi tidak ikut menyimak penyampaian materi hari ini. Tapi tidak apa-apa, kelas 10, 11 sudah mewakili semua siswa yang ada di sekolah ini. Oke. Nah, anak ibu, kenapa siswa harus mengetahui materi ini? Nah, karena kami bagian dari pemilik sekolah ini. Karena kamulah, maka ada sekolah kita. Maka materi ini cukup baik untuk dapat kamu simak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oke, selanjutnya tujuan dari pertemuan kita saat ini yaitu dapat memetakan 7 aset sumber daya di sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Sudah dulu, oke, kita lanjutkan. Lalu kita awalnya. Nah, 7 aset sumber daya. Coba lihat slide ini. Ada apa saja? Ayo, Wasli, ada apa Ibu? Modal manusia. Modal manusia. Lalu ini? Mario? Modal sosial. Politik. Politik. Aska? Modal finansial. Deborah? Modal lingkungan. IGD? Modal agama dan budaya. Delma? Modal fisik. Iya. Coba ulang semua 7 aset sumber daya manusia. Eli. Ada modal manusia, modal politik, modal sosial, modal lingkungan, modal agama atau kebudayaan, modal finansial dan modal fisik. Oke, terima kasih. Nah, kita kupas satu persatu. Oke, diawali dengan modal manusia. Nah, kamu lihat di slide, modal manusia itu semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Teristimewa siswa. Kamu adalah aset sekolah. Gak semua bisa terwakili di slide kita ini, tapi sudah terwakili oleh teman-teman kita yang memperoleh prestasi. Menyusul foto-fotomu dengan prestasi. Kemudian modal gurumu. Ya, oke. Untuk modal guru, ada beberapa guru kita yang berprestasi. Sebenarnya hampir rata-rata guru kita berprestasi. Hanya ini yang terakhir yang belakangan ini mendapatkan prestasi. Ada beberapa, ada prestasi yang diperoleh dari yayasan Ibu Pasca, Ibu Desi. Ada prestasi tingkat nasional Ibu Andi sebagai penulis tingkat nasional dengan buku-buku yang sudah ditulis dan diciptakan itu. Kemudian ada guru kita yang sudah sampai instruktur nasional. Ada itu Pak Guru sebagai instruktur nasional, sudah itu pelatihannya sampai ke Jakarta dan Surabaya. Sudah anak ibu? Oke. Kemudian itu siswa-siswa teman-teman kita berprestasi itu ada bidang olahraga, ada bidang seni, puisi, kemudian ada bidang bahasa Inggris,
sains, dan sebagainya. Itu dia modal manusia. Selanjutnya adalah, nah bagaimana pemanfaatan dari aset yang berupa modal manusia? Bagaimana pemanfaatan? Ayo Jesslyn, coba lihat di slide. Bagaimana upaya pemanfaatannya? Siswa-siswi memiliki minat dan bakat, memiliki kemampuan komputer mendukung kegiatan sekolah, kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kegiatan siswa, kemampuan kepala sekolah mengatur kegiatan sekolah sesuai kondisi sekolah, dan kegiatan program. Kompetisi pengawas dalam memonitor dan membimbing para guru dalam pengembangan pembelajaran. Iya. Nah, lihat, jadi pemanfaatannya juga untuk siswa dan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, bagaimana strategi yang digunakan? Bagaimana strategi yang digunakan agar pemanfaatan aset teristimewa untuk modal manusia dapat bermanfaat dengan baik? Ayo Putri. Yang pertama, menjadwalkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai penghasilan dan bakat siswa serta mengikuti lomba. Yang kedua, menyusun RPP yang memuat pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan membuat program sekolah ada RKAS pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, visitasi pengawas secara rutin di sekolah. Yang kelima, melakukan pertemuan orang tua di awal semester. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam penyelesaian. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan komite dalam pembuatan program sekolah. Iya, benar. Strategi yang dilakukan agar aset sekolah khusus untuk modal manusia dapat bermanfaatkan dengan baik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Bahwasannya kegiatan ekstra di sekolah ada penjadwalan. Ya, kegiatan ekstra untuk perkembangan minat bakat siswa. Sudah? Tapi kalau tidak dijadwalkan dengan baik, tentu tidak akan terlaksana dengan baik pula. Nah, modal manusia dari guru diharapkan mampu menyusun RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, setiap guru mengajarkan materi kepada siswa harus ada RPP. Nah, apakah terlaksana dengan baik? Namanya rancangan. Nah, perbaikannya dilihat untuk perbaikan kedepannya. Kemudian merancang dan membuat program sekolah berdasarkan RKAS. Nah, RKAS ini biasanya yang merancang adalah kepala sekolah dibantu oleh staf-stafnya untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang keberlangsungan dari sekolah kita itu. Kemudian visitasi pengawas secara rutin ke sekolah ini dilakukan oleh dinas, juga oleh yayasan. Nah, kalau kamu pernah alami di kelas itu ada datang tamu, itu mensupervisi guru. Nah, itulah dia yang namanya visitasi pengawas. Ya, jadi untuk akademiknya. Kemudian melakukan pertemuan orang tua di awal semester. Sebelum COVID ini pernah dilakukan. Nah, ini kan masih endemi. Jadi belum terlaksana dengan baik. Tapi poin melibatkan orang tua dalam penyelesaian kesulitan belajar siswa, masalah-masalah siswa itu masih kita lakukan. Terbukti ada beberapa teman kita yang memang orang tuanya ditunda. Ya, untuk kesulitan belajar, untuk kedisiplinan, dan juga ada untuk prestasi. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi dengan komite dalam pembuatan program sekolah. Nah, setiap sekolah harus ada komite sekolah. Nah, komite sekolah itu juga sedikit sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program yang ada di sekolah. Sudah? Oke, berikutnya itu modal sosial. Apa saja modal sosial? Bagaimana modal sosial itu cara
silakan. Modal sosial itu merupakan dukungan dari keluarga sekitar terhadap program-program sekolah yang menumbuhkan kepercayaan juga sehingga mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah. Iya. Jadi modal sosial itu lingkungan sekitar. Bagaimana pemikiran, pandangan masyarakat sekitar tentang sekolah kita ini? Nah, karena siswa di sekolah ini banyak, nah Ibu menilai bahwasannya pandangan dari masyarakat cukup baik untuk sekolah kita. Ya, nah Ibu terbukti lihat. Ini adalah yang kemarin waktu Sumpah Pemuda. Sekolah kita kan diminta untuk menyediakan tempat dalam pelaksanaan lomba olahraga yang diselenggarakan oleh pihak Muspika, pihak kecamatan. Nah, jadi dari sini terlihat bahwasannya masyarakat sekitar juga antusias dengan keberadaan sekolah kita. Kemudian modal yang lain, modal fisik. Nah, kalau kita melihat modal fisik itu bagian dari bangunan yang ada di sekolah kita ini. Terdiri atas ruangan kelas, lapangan, lab, komputer, IPA, DPR, UKS, aula, dan kantin sekolah. Ada yang bingung apa DPR? DPR itu di bawah pohon Rindang. Iya, di bawah pohon rindang itu juga dimanfaatkan untuk apa? Anak-anak kita saat pelajaran tertentu diminta gurunya untuk belajar di sekitar sekolah. Jadi outdoor ya, nggak hanya di dalam kelas. Ngapain? Diskusi, berkolaborasi dengan teman-teman. Ada juga yang melakukan proyek mata pelajaran tertentu, membuat suatu karya juga digunakan DPR. Kantin sekolah kita bisa melihat seperti apa kantin sekolah kita. UKS juga ada posisinya di dekat SD. Nah, UKS itu milik sama. Jadi karena posisi di SD bukan berarti hanya milik SD. Sudah itu, oke, selanjutnya, nah inilah dia modal fisik yang ada. Inilah dia modal fisik yang ada. Ruang lab komputer, ruangan kelas, lapangan yang dipakai oleh anak-anak fasilitas latihan, aula yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan proyek yang boleh dipakai untuk kegiatan olahraga dalam gedung seperti badminton, ya kan? Seperti tenis meja. Kemudian ini dia badminton kan? Kemudian ini juga lapangan digunakan untuk kegiatan upacara. Seperti kemarin juga upacara kita itu dihadiri oleh pihak kecamatan. Itu model fisik. Apa yang dimanfaatkan? Apa yang dimanfaatkan? Sudah? Selanjutnya, strategi pemanfaatan aset. Apa saja? Bagaimana caranya? Oke, silakan Yelma. Bagaimana strategi pemanfaatan aset? Menyusun jalan kegiatan praktik desain skill murid, membuat kesepakatan kelas terkait program dan kegiatan kerja di kelas, menyusun SOP untuk pemanfaatan alat olahraga dan komputer, menyusun jalan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Iya. Nah jadi strategi pemanfaatan aset ini cenderung dominan masih dikelola oleh pihak sekolah. Ya, itu beberapa dikelola oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, itu juga diketahui oleh OSIS, salah satunya pengurus OSIS. Ya, di sini ada ketua OSIS, ada wakilnya, dan mereka mengetahui bahwa
bahwa menyusun jadwal kegiatan praktek murid dan life skill IT murid itu dilakukan oleh Ibu Ketua, ya kan? Menyusun jadwal kegiatan ekstrakurikuler siswa itu juga dibuat oleh Ibu Ketua, iya WKS bagian kurikulum, dan dibantu oleh seahlinya yaitu pengurus OSIS. Itu mereka bagian dari sang ahli untuk wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan menyusun SOP untuk pemanfaatan alat olahraga dan komputer, demikian juga. Nah, membuat kesepakatan kelas terkait program dan kegiatan di kelas ini seharusnya dibuat oleh siswa, difasilitasi oleh guru. Nah, saat kelas yang saya masuki sudah pernah beberapa kali, ya kan? Oke. Selanjutnya, modal lingkungan alam. Apa saja modal lingkungan alamnya, Mario? Seperti pemandangan sekitar sekolah yang asri, kemudian pemandangan lapangan dan lain sebagainya. Iya, pemandangan sekitar sekolah yang asri. Kamu lihat sekeliling kelas kamu. Sulit membayangkan karena sekarang berada di dalam ruangan, ada di slide. Nah, ini bagian dari koridor kelas lantai 2. Koridor kelas lantai 2. Belum gerak. Sudah? Oke. Kemudian untuk apa saja pemanfaatannya? Apa yang dimanfaatkan? Pemandangan sekitar yang digunakan sebagai sarana belajar. Nah, ini bunga-bunga, DPR, koridor, DPR dipakai untuk sarana belajar. Pernah melakukannya? Pernah. Oke. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial. Modal finansial itu untuk sekolah kita adalah modal dari yayasan. Dana BOS, SPP murid dan OSIS. Makanya ada uang OSIS. Apapun ceritanya, suatu program tidak akan berjalan jika tidak ada finansial. Maka keberadaan sekolah kita ini karena didukung oleh finansial. Yayasan, dana BOS, SPP murid dan OSIS. Saudara Ibu, ini namanya modal finansial. Apa yang dimanfaatkan? Bagaimana strategi pemanfaatan asetnya? Baik, akan dijelaskan oleh Eli. Silakan Eli. Iya, benar sekali ya. Itulah modal finansial. Nah, selanjutnya adalah modal politik. Nah, untuk modal politik, apa saja itu? Justin. Modal politik yaitu meliputi kantor kecamatan Medan Tutungan, kepolisian, sektor tua, puskesmas Medan Tutungan, BMF. Deskripsinya, lembaga pemerintah yang memiliki hubungan dengan sekolah serta lembaga swasta yang memiliki misi yang sama dengan misi sekolah dalam hal pembelajaran. Oke. Nah, ada yang bingung. Kok BSN? Gak pernah kan? Iya. Anak Ibu, sebenarnya setiap tahun kita ada program kerjasama dengan BNN. Nah, mereka datang ke sekolah kita ini sudah karena ada kerjasama kita. Apa yang mereka sampaikan? Mereka akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba, hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang
mahasiswa tidak boleh sentuh itu. Itu yang disampaikan oleh pihak BN. Nah, karena masih endemi, sampai saat ini mungkin kalian belum pernah, kita juga belum pernah dikunjungi. Nah, nanti kalau udah normal semua, itu akan berjalan semua. Puskesmas Medan Tuntungan. Ayo, yang kelas 10. Mana yang kelas 10? Oke. Pengalaman apa yang kamu peroleh dengan kerjasama Puskesmas Medan Tuntungan? Jadi, ya, pengecekan suhu tubuh kemarin itu, lalu gigi, mulut, telinga, mata, itu karena ada relasi sekolah dengan pihak puskesmas. Lalu kepolisian sektor Meritua, ini juga dialami oleh teman kita di kelas 10 saat apa? MPLS, ya kan, masa penerimaan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya kan. Saat kegiatan 3 hari tersebut, datang pihak kepolisian ke sekolah kita ini sebagai pembicara plus narasumber mengenai apa? Mengenai lalu lintas, mengenai kenakalan remaja, mengenai hal-hal yang memang seharusnya tidak ada terjadi pada siswa. Rokok, narkoba, dan sebagainya. Ya kan? Oke. Kantor Kecamatan Medan Tuntungan kita sudah ada kerjasama selama ini. Salah satunya kegiatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kemarin sudah berjalan. Sudah ada Ibu? Oke. Ini tadi ya, apa yang dimanfaatkan? Sekolah akan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai sarana belajar, puskesmas sebagai pelayanan kesehatan, BNN sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi remaja. Nah, strategi pemanfaatan aset, melakukan komunikasi dengan kecamatan terkait dengan program kolaborasi sekolah, melakukan MOU dengan pihak terkait, taken kontrak dengan pihak terkait, sudah mengundang pihak terkait untuk menjadi narasumber, dan terakhir melakukan training bagi guru-guru terkait. Ini sudah dilakukan saat memasuki tahun ajaran baru. Sebelum tahun ajaran baru di bulan Juni, guru-gurunya sudah menerima pelatihan dari instruktur tingkat nasional. Oke, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Nah, karena sekolah kita ini adalah bagian dari keagamaan, yaitu khususnya Katolik, maka concern juga di bidang agama. Sehingga pembelajaran diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Kebiasaan setiap hari, ibadat setiap Sabtu, perayaan Natal dan Paskah, program retret sudah dilakukan, sudah mulai lagi dilakukan karena sempat vakum karena pandemi. Ya, nah itu dilaksanakan untuk kelas 12 kemarin. Kelas 10-11 menyusul. Oke, setelah itu program 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini sudah lama digerakkan. Tapi kadang-kala siswa mulai lupa. Ya kan? Masuk dari gerbang, ada bapak ibu guru yang ngomong saja. Harusnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau dulu kami salam, sekarang karena endemik kita hanya sapa, ya kan? Tapi tetap namanya program 5S, program literasi dari Senin, dari Selasa sampai Jumat. Apa kegiatannya? Di awal pembelajaran pagi hari, les pertama 15 menit literasi.
terdiri atas membaca, merangkum. Mudah-mudahan kalian laksanakan dengan baik. Yang terakhir adalah pemilu OSIS. Sudah kita selenggarakan, sehingga sudah terpilih pengurus OSIS. Itulah teman-teman kita sekarang yang membantu kita dalam setiap pelaksanaan program sekolah. Oke, ini sudah pemanfaatannya, apa yang dimanfaatkan, bagaimana strateginya. Terakhir, terima kasih anak-ibu sudah mau mendengarkan penyampaian ibu mengenai 7 aset sumber daya yang ada di sekolah. Apa saja itu, bagaimana manfaatnya, strategi yang dibuat dalam pemanfaatannya, kita sudah dengar. Nah, sekarang kita refleksi dulu, kira-kira apa yang sudah kita dengarkan tadi. Apa saja yang sudah kita dengarkan tadi. Refleksi sejenak. Oke. Ibu minta bantuan kepada salah seorang di antara kamu. Menurut kamu, dari 7 aset sumber daya ini, sudahkah mulai mengerti? Sudahkah mulai mengerti? Sudah. Oke. Nah, sampai di mana yang kamu sudah mulai mengerti dari 7 aset sumber daya? Silakan satu orang. Menurut kamu, ayo. Siapa saja boleh. Silakan. Siapa saja boleh. Apa yang sudah kamu dengarkan tadi mengenai 7 aset sumber daya yang ada di sekolah kita? Boleh dari aset-asetnya, boleh dari pemanfaatannya, boleh dari strategi. Silakan Ibu, ayo. Oke, silakan si Cahaya. Ya, yang pertama model manusia itu berupa siswa, guru, dan kepala sekolah. Dan yang kedua itu ada model sosial, itu dari yayasan, dari dana pos, dan lain-lain. Yang ketiga model politik, itu sekolah bekerjasama dengan Puskesmas, Kecamatan Medan Tunjungan, BNN, dan kepolisian sektor Medan Tunjungan. Dan yang keempat itu modal lingkungan, itu adalah inilah sekitar kita di lapangan, ada bunga, ada DPR, ada lapangan yang asli dan bersih. Dan yang kelima itu ada modal finansial, itu tadi sudah, maaf. Yang keenam ada modal agama dan budaya. Karena sekolah ini kan sekolah Katolik, pasti condong terhadap agama. Jadi setiap pembelajaran dilakukan dengan berdoa, dan di akhir pelajaran juga dilakukan berdoa, dan diadakan rekres, dan ada juga pemilihan pimpinan OSIS untuk bagian sektor agama. Dan yang terakhir itu adalah modal fisik. Ya, Oke, terima kasih. Oke. Ada yang sedikit mau dikoreksi, ya. Mungkin kita sama-sama mendengar tadi ya. Jadi modal sosial itu adalah lingkungan sekitar kita. Ya. Modal sosial tadi adalah lingkungan sekitar kita. Lalu modal agama dan budaya tadi ada yang disebut adalah pemilu OSIS. Pemilu OSIS, nah itu bisa dikatakan sebagai budaya kita karena sudah kita selenggarakan kurang lebih 6 kali pemilihan pengurus OSIS secara pemilu. Nah, jadi makanya itu disebut sebagai budayanya.
Sudah, supaya nggak bingung nanti apa itu pemilu OSIS itu bagian apa, bagaimana dan sebagainya. Sudah Ibu? Oke, terima kasih ya. Jadi dari penjelasan salah seorang teman kita ini sudah menunjukkan bahwasannya apa yang sudah disampaikan sudah mulai kamu mengerti. Jadi besok-besok kalau ada yang bertanya apa sih akses sekolah kita ini? Nah, jangan lagi hanya dijawab gedung. Karena kita tahunya selama ini aset ya gedung. Nah, jadi nggak lagi ya anak ibu. Jadi kamu bisa lagi cerita ke teman-teman, oh 7 aset sumber daya sekolah itu bukan hanya gedung rupanya. Gedung itu salah satunya. Dan gedung itu adalah modal fisik. Ada lagi yang lain. Apa itu? Modal finansial. Nah, modal finansial itu bagian dari dana-dana yang diperoleh pihak sekolah untuk keberlangsungan sekolah kita ini. Ada lagi modal sosial, ada lagi modal politik, ada lagi modal lingkungan, ada lagi modal agama dan budaya. Selain modal manusia. Sudah anak ibu? Oke. Semoga dengan penjelasan tadi semakin menambah wawasanmu mengenai sekolah. Ya, mengenai sekolah. Terima kasih anak ibu. Selamat siang. Siap, Bu. Oke.